Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni di bab 2 dan ini adalah part ketiga. Dan di sini yang kita akan bahas yakni tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, terbagi menjadi dua lagi, yakni yang pertama pentingnya kehidupan yang demokratis dan yang kedua perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Langsung saja ke materi yang pertama tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Pentingnya kehidupan yang demokratis terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum, yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil, yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama, hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintahan dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai atau sering kalian dengar, yakni BLT. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Yang keempat, kebebasan bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan
kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Yang kedelapan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang sembilan, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang ke-10, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Yang ke-11, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, dari akhir pembelajaran ini ada sedikit pesan dari saya bahwa kalian sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi sudah semestinya mendemonstrasikan peran serta kalian dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Paling tidak, kalian mencoba membiasakan hidup demokratis di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah maupun masyarakat tempat kalian tinggal. Sehingga pada akhirnya berkembang menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat dan menjadikan berkah di kemudian hari. Saya akhiri, apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru kalian. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.